pada waktu menjelang maghrib, saya mencari ternak saya, ayam. Waktu itu terjepit di beberapa pohon pisang di sebelah rumah. Pas pada waktu adzan maghrib, si ayam tersebut lari. Saya mau pulang, ternyata tanpa sadar saya menginjak beling kaca, pecahan kaca, benar. Pada saat itu tertancap di sandal sampai tembus ke kaki, berdarah-darah. Tapi entah mengapa saya bisa pulang. Setelah pulang, bapak mengetahuinya, beling tersebut dicabut. Pada waktu dicabut beling tersebut, saya tak sadarkan diri. Menurut informasi dari bapak dan juga tetangga, saya sempat berteriak dan berontak-berontak sampai dipegangi oleh beberapa orang tetangga. Waktu itu entah dibacakan ayat kursi ataupun yasin, baru itu saya bisa sadar lagi. Kemudian beberapa hari saya merenung, kenapa saya sering mengalami kejadian tersebut. Mungkin itu penyebab dari salah satu, entah itu khodam leluhur dari saya, dari diri saya. Dan setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam acara podcast misteri. Pada kali ini di depan kita ada narasumber yang akan menceritakan kisah gaibnya secara langsung kepada saudara semua. Untuk itu mari kita sapa dengan Bapak Imron Saidi. Silahkan Pak diceritakan kisahnya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Saidi. Saya kelahiran dari Tuban, tepatnya di Kutorjo. Saya ingin menceritakan kisah gaib yang saya alami di masa lalu. Di waktu itu saya menginjak di bangku sekolah SMP. Di waktu saya kelas 1 SMP. Waktu itu di hari Senin, setelah upacara, perut saya rasakan lapar. Setelah saya membeli nasi di warung dekat lapangan sekolahan, dan pada saat itu saya makan sambil jongkok. Tanpa saya sadari, yang saya duduki di situ ternyata bekas sumur yang sudah ditutup oleh tanah. Oh, jadi itu sebenarnya yang bapaknya duduk itu sumur yang udah ditutup sebenarnya. Iya, benar sekali. Silahkan dilanjut. Tanpa saya sadari, setelah saya makan, ya manusiawi, saya mengentut. Setelah saya kentut, saya merasakan tak sadar diri. Bukan berarti saya pingsan, bukan. Jadi di antara sadar dan tak sadar, saya langsung bisa masuk ke kelas. Bertepatan pada hari itu ada ujian sekolah. Kalau nggak salah ujian semester. Berarti pas waktu ujian sekolah Pak ya? Ya, benar sekali. Tapi entah kenapa saya mengerjakan soal, hasilnya juga baik tanpa saya sadari. Tanpa Bapak sadari? Iya, sepulang dari sekolahan di rumah baru saya nggak sadar diri. Tapi seingat saya, mata saya masih melotot.
Jadi sampai ke bawah ke rumah itu tidak sadar diri Pak ya? Tidak sadar diri. Silakan dilanjut. Waktu itu sampai keluarga cemas. Tangga-tangga juga membesuk saya. Kenapa bisa begitu kan? Iya. Setelah diambil oleh tetangga, ada beberapa orang, salah satunya Pak Haji. Pak Haji dari desanya Bapak. Iya, tetangga. Tetangga. Membacakan entah itu ayat kursi ataupun yasin. Tidak berpengaruh apa-apa bagi saya. Lalu ada keluarga menghubungi saudara saya yang ada di Kalimantan. Kalau nggak salah Kalimantan Bontang setepatnya. Tepatnya di situ. Beberapa hari kemudian saudara saya membesuk saya pulang dari Kalimantan. Membawakan entah itu jimat, entah itu raja, saya kurang tahu. Tapi seingat saya itu ada pasir dan satunya lagi benang 3 warna. Lalu diikatkan di pergelangan tangan saya, membentuk gelang. Keesokan harinya saya bisa berangkat sekolah. Antara sadar nggak sadar. Sampai beberapa bulan, seingat saya kurang lebih 4 bulan, hingga rambut saya gondrong. Ya namanya bahkan ada peraturan yang harus dilakukan, harus dijalankan. Betul. Pada saat itu ada momen potong rambut, karena namanya sekolah nggak boleh rambut panjang ya kan. Tetapi beberapa guru memegang saya, mau memotong rambut saya nggak bisa, karena ada pemberontakan dari diri saya gitu. Setelah itu ada 4 guru memegang saya. Ada salah satu guru yang ya mungkin saya bilang peka ya, memotong gelang yang saya pakai yang dari saudara saya itu. Setelah gelang itu terpotong, baru saya pingsan, nggak sadar diri. Dibawa ke ruang UKS untuk siraman rohani dari guru saya tersebut di ruang BK UKS. Beliau mengatakan begini, siapa yang memberikan gelang tersebut? Saya jawab, dari kakak saya. Untuk apa? Saya kurang tahu. Lalu beliau mengatakan, tidak usah mempercayai barang beginian, itu termasuk musyrik. Nah, oh iya Pak, kita harus mengingat siapa yang menciptakan kita. Kita kembali ke sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, alhamdulillah, saya sadar diri, mulai introspeksi diri, memperbaiki ibadah saya. Kemudian hari, setelah saya menginjak sekolah SMK, kalau nggak salah saya duduk di bangku kelas 1 SMK, saya juga mengalami kejadian mistis. Pada saat itu saya di rumah orang tua, yang tepatnya di Jalan Asrama Haji Tuban, di belakang gedung Asrama Haji Tuban. Saya mengalami hal-hal gaib. Di depan rumah ada rumah yang belum jadi, masih tahap proses pembangunan. Ternyata di rumah tetangga tersebut ada satu ayunan. Ya saya coba, namanya iseng-iseng itu, mainan ayunan. Tanpa sadar tangan saya terjepit oleh rantai yang ada di ayunan tersebut. Posisi terjepit, saya langsung pingsan, tak sadarkan diri. Entah siapa yang menggotong saya sampai ke rumah. Pada waktu itu selang 2-3 jam saya baru sadar. Lalu saya merenung, kenapa kok saya mengalami sering yang bilang kerasukan ataupun Kerasukan itu? Iya, kerasukan. Pada waktu itu selang beberapa hari saya mengalami lagi. Pada waktu menjelang maghrib, saya mencari ternak saya, ayam. Waktu itu terjepit di beberapa pohon pisang di sebelah rumah. Pas pada waktu adzan maghrib, si ayam tersebut lari
Saya mau pulang, ternyata tanpa sadar saya menginjak beling, beling Pecahan kaca kaca, itu ya? pecahan kaca, benar. Pada saat itu tertancap di sandal sampai tembus ke kaki, berdarah-darah. Tapi entah mengapa saya bisa pulang. Setelah pulang, bapak mengetahuinya, beling tersebut dicabut. Pada waktu dicabut beling tersebut, saya tak sadarkan diri. Menurut informasi dari bapak dan juga tetangga, saya sempat berteriak dan berontak-berontak sampai dipegangi oleh beberapa orang tetangga. Waktu itu entah dibacakan ayat kursi ataupun yasin, baru itu saya bisa sadar lagi. Kemudian beberapa hari saya merenung, kenapa saya sering mengalami kejadian tersebut. Mungkin itu penyebab dari salah satu, entah itu khodam leluhur dari saya, dari diri saya. Dan setelah itu kedepannya saya merenung kenapa saya sering mengalami kejadian tersebut. Introspeksi diri, lalu dikenalkan oleh salah satu teman untuk mengenal majelis zikir. Dari situ saya tahu kenapa saya sering mengalami kejadian tersebut. Ternyata itu adalah salah satu ulah dari khodam leluhur dari diri saya. Dari situ alhamdulillah saya bisa introspeksi diri dan memperbaiki ibadah saya. Jadi bapaknya dulu pernah kayak ditampaki sosok-sosok gaib itu pernah, Pak? Sering sekali. Itu waktu kecil apa udah menginjak waktu SMK itu naik sekolah Saya SMK itu? teringat lagi ya pada saat di SMP tadi. Di SMP itu ya? Ya. Pernah lihat dua sosok di depan rumah. Ada pohon nangka besar. Nah, di atas pohon nangka ada ranting, itu diinjak dua sosok. Seingat saya ada dua sosok berwujud seperti King Kong ataupun gorila. Matanya nyala-nyala merah, ada taringnya juga. Bertaring. Tapi saya amati nggak ada rasa takut. Malah saya samperin, di pohon itu saya pukulin. Seingat saya bilang gini, kalau berani turun, Jadi adu gitu. Jadi bapaknya malah turun untuk menantang itu, Pak ya? Iya. Ya bahasa sekarang, ayo kita turun adu mekanik kan gitulah. Setelah itu beberapa hari di waktu saya merasakan kerasukan, di waktu saya menginjak bangku SMP itu, sering ada bisikan, bahkan bisikannya jelas banget, memanggil nama saya, Imron, Imron. Semakin dekat suaranya, saya kejar. Semakin saya kejar, suaranya semakin menjauh. Pada waktu itu kalau nggak salah sekitar pukul 11 malam. Nah, itu kejadian di rumah, Pak ya? Di rumah, benar di rumah. Sosok anak kecil apa orang dewasa? Kalau anak kecil enggak sih, mungkin seusia remaja, laki-laki ya. Terus pada saat itu yang di waktu saya menginjak bangku SMP ya. Kalau di bangku SMA, saya sering melihat ada beberapa sosok di sekitar rumah asrama haji itu. Ada sosok ya seperti tadi menyerupai gorila itu. Ada lagi sosok wanita memakai pakaian adat Jawa atau jarik ya. Tapi bertubuh ular. Ya, besar dan panjang sekali. Cuma saya nggak berani melangkahkan kaki untuk mengikuti rasa penasaran saya, enggak. Lebih saya menghindar lah, menjauh. Agak beda dari SMP dulu, Pak ya? Iya. Lanjutkan, Pak. Nah, pada waktu itu setelah terakhir yang saya alami menginjak
remaja SMK ya, mata batin saya sering melihat sosok-sosok itu, bahkan hampir tiap hari, Setiap hari. hampir setiap hari. Entah itu wujud pocong, entah itu wujud katakanlah seperti kuntilanak, sering sekali. Dan diceritakan Pak kisahnya setelah diajak teman itu majelis zikir itu. Nah, setelah teman mengajak untuk bergabung ke jamaah majelis zikir, ada ketenangan dari diri saya yang saya alami. Dari pengaruh gaib yang dulu-dulu yang saya alami ya, untuk saat ini yang saya alami lebih fokus beribadah juga. Yang saya rasakan juga ada ketenangan dari hati saya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah agak berkurang Pak ya. Iya. Dulu sering. Jadi gini Pak, yang diambil dari hikmahnya pas waktu kejadian Bapak Imron waktu dulu-dulu dan sekarang itu apa Pak? Bisa disebutkan Pak? Apabila ada penonton yang nonton pernah mengalami sama seperti Bapak Imron ini? Jadi intinya selama saya mengalami kejadian-kejadian mistis di waktu lampau ya, dari usia SMP, SMK, bahkan sampai menginjak di usia remaja sampai berumah tangga, ternyata di dalam diri saya ada kodam leluhur yang membantu saya selama ini membuka mata batin saya menjadi peka. Nah, dari situ Mas. Jadi ada sesosok itu yang membantu Bapak bisa melihat sesuatu gaib itu Pak ya? Iya. Jadi hikmah yang saya dapatkan setelah mengikuti jamaah majelis zikir, perubahan dari diri saya, ya insya Allah kedepannya lebih istiqomah dalam beribadah. Betul. Tidak harus berhalusinasi ataupun mempercayai hal-hal gaib tersebut. Setelah itu Pak ikut jamaah zikir itu ada perubahan Pak ya, drastis ya? Perubahan drastis yang saya alami setelah di fase ruqyah, itu saya merasakan dampak positif dari diri saya. Jadi dalam diri saya yang saya alami ada ketenangan batin juga. Insya Allah kedepannya juga lebih bisa istiqomah menjalani ibadah daripada di masa lampau yang sholatnya bolong-bolong Mas ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah dampak positif setelah mengikuti jamaah zikir, memperbaiki ibadah saya juga lebih fokus. Nah, ya itu saja yang bisa saya sampaikan selama ini saya mengalami hal-hal gaib seperti itu yang saya ingat. Terima kasih. Jadi begini penonton ya, dari tayangan tersebut kita bisa diambil hikmahnya dari segi positifnya. Dari kami sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.